Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Syahsari. Saya dari kelas Agri Bisnis A. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dari bab 1 sampai bab 2. Bab 1, identitas dan integritas. Materi pertama yaitu bangsa dan identitas. 1. Pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation, yang kata nation berasal dari kata natio, yang berarti lahir. Nation dapat berarti sebuah kelahiran suatu keturunan, suatu suku, bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan orang-orang yang sama keturunan. Bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa menurut arti sosiologis antropologis dan bangsa menurut arti politik. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Mereka diikat oleh kekuasaan politik yakni negara. Kedua, cultural unity dan political unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologis sosiologis, sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Ketiga, proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Kedua model ini berada dalam empat hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya pembentukan dalam proses pembentukan bangsa-bangsa. Ketiga, kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks. Keempat, derajat partisipasi politik dan nazisme politik. Keempat, identitas kultural dan identitas nasional. A. Identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan. Identitas culturality merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa atau dalam arti sosiologis antropologis. B. Identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama, faktor pembentukan identitas bersama. Faktor-faktor identitas bersama suatu bangsa. Yang pertama, primordial. Yang kedua, sakral. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, kelembagaan. Yang kedua, identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, bendera negara. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Yang keempat, lambang negara. Kelima, semboyan negara. Keenam, dasar falsafah negara. Ketujuh, konstitusi atau hukum negara. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Kesepuluh, kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan hanya sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun ia lebih pada watak dan perilaku manusia Indonesia. Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Pancasila dapat menjalankan tugasnya sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai identitas kultural. Negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama, hakikat negara kebangsaan negara Indonesia. Negara kita adalah Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Disingkat Negara RI Proklamasi. Maksud dari menyatakan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Faktor-faktor penting pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu merasakan bersama penderitaan dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. 2. Proses pembentukan negara Indonesia. Proses terbentuknya negara Indonesia. Terbentuknya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkeseimbangan tersebut digambarkan sesuai keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan Indonesia yang terjabar dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Integritas nasional. Yang pertama, pengertian integritas. Istilah integritas mempunyai dua pengertian. Yang pertama, secara politik dan secara antropologis. Yang pertama, secara politik. Integritas adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis. Secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 2. Jenis integritas. Jenis-jenis integritas meliputi yaitu: yang pertama, integritas bangsa. Yang kedua, integritas wilayah. Yang ketiga, integritas nilai. Yang keempat, integritas elit massa. Yang kelima, integritas tingkah laku. Pengembangan integritas di Indonesia. 1. Integritas di Indonesia. Dalam kejadiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, wilayah Lidl dalam Nazaruddin Syamsul 1989 mengidentifikasi dua jenis halangan integritas yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya yang disebut pembelahan horizontal, yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Hambatan kedua yaitu bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpandangan tradisional. 2. Pengembangan integritas. Howard Wrights dalam Yahya Muhaumin dan Colin MC Andrew menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integritasnya. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Dan keempat, kesempatan pembangunan ekonomi. Bab 2. Warga negara dan kewarganegaraan. 1. Warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dari bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata cipis atau civitas, yang berarti anggota. Oleh karena itu, pada dasarnya, kata citizen lebih tepat sebagai warga, tidak hanya melalui warga sebuah negara, tetapi lebih luas pada komunitas lain di samping negara. 2. Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti kata yuridis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam kata arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti kata yuridis yaitu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Kewarganegaraan dalam kata arti yuridis yaitu sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Kedudukan warga negara dalam negara.
1. Penentuan warga negara. Dalam menentukan warga negara seorang, negara tidak boleh melanggar asas-asas hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut itu: suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang didasarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. 2. Warga negara. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26. A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ketiga, ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia. 1. Tentang warga negara Indonesia. Tentang warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. 2. Tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara. Kewarganegaraan dikenal sebagai istilah naturalisasi. Tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu melalui permohonan, yaitu tata cara berbagai orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara menyampaikan pernyataan warga negara di hadapan pejabat berwenang. Melalui pemberian kewarganegaraan, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau lebih atau sudah kawin. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran atau role, hak dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berapa hak dan kewajiban tersebut antara lain? Yang pertama, hak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, hak berpendapat tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, hak warga negaraan memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, hak ikut serta dalam pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketujuh, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar tahun
1945. Yang ke-8, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam ayat 31, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ke-9, hak mendapat jaminan keadilan sosial tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian penjelasan tentang materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.